Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran praktik akuntansi perusahaan dagang, Ibu akan membahas materi tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Sebelumnya, ya sudah terlihat. Sebelumnya ada yang tahu jurnal khusus perusahaan dagang itu ada apa aja? Tidak tahu, Bu. Ada banyak, Bu. Iya, ada banyak, benar. Jadi jurnal khusus perusahaan dagang itu ada 5. Yang utamanya itu ada 4. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini adalah jurnal yang dikhususkan untuk mencatat pembelian barang dagang atau aktiva yang dilakukan secara kredit. Jadi semua transaksi pembelian barang dagang atau aktiva apapun yang dilakukan secara kredit akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Kemudian yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang dikhususkan untuk mencatat semua penerimaan kas yang dilakukan perusahaan. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kas masuk akan dicatat dalam penerimaan kas. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penjualan. Pada jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang atau barang lain yang dilakukan secara kredit. Sama seperti jurnal pembelian tadi. Kemudian yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal yang dicatat untuk mencatat semua pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan. Kemudian terakhir adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum pada perusahaan dagang ini sama seperti jurnal umum pada perusahaan jasa. Kemudian ini adalah bentuk jurnal khusus perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Nah, karena transaksi jurnal pembelian adalah untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit, maka tentunya akan ada kolom utang dagang pada sisi kredit. Kemudian yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Nah, pada jurnal penerimaan kas ini, karena perusahaan akan menerima kas, maka ada kolom kas. Kemudian kolom potongan penjualan ini adalah kolom yang nantinya ketika ada transaksi penjualan, otomatis akan masuk kas. Nah, potongan penjualan ini akan masuk di dalam kolom ini. Kemudian ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan dilakukan secara kredit, makanya ada kolom piutang dagang. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas otomatis mengeluarkan kas di sisi kredit. Nah, yang terakhir ini adalah bentuk jurnal umum yang biasa kita temui, yaitu hanya terdiri dari debit dan kredit. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Menguji kepahaman kalian, Ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya itu dilakukan di Quizizz. Jadi kalian bisa untuk membuka website Quizizz dulu ya, quizizz.com, nanti memasukkan kode gamenya. Siap, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Ayo, ada yang sudah bergabung? Bu, kode gamenya Bu, kodenya apa? Oke, sebentar ya. Ini kode gamenya ya. Sudah terlihat belum di layarnya? sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Bisa langsung masuk ya. Oh, tadi udah cepet.
Oke, udah ada yang masuk. Ada Selviana, Ajeng, Eli. Yang lain ditunggu ya. Siap, Bu. Oke, sudah masuk semua ya. Kita bisa mulai kuisnya. Bisa ya, Bu. Oke. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Banyak yang benar nih jawabannya, berarti kalian memperhatikan ya. Peringkat pertama sementara Eli, kedua ada Siti. Ayo yang lain menyusul. Baru 3 orang yang selesai. Yang belum selesai siapa? Saya sudah tuh. Ya, Marta belum selesai ya. Tinggal Marta yang belum selesai. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi, Udah, Bu. yang pertama adalah Selviana, kedua Eli, ketiga Siti. Berarti kalian harus sudah menjawabnya dengan benar. Berarti kalian sudah memperhatikan dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada Google Classroom. Jadi Ibu mohon kalian untuk membuka Google Classroom-nya ya. Sudah pada masuk semua kan? Udah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Ibu. Ibu akan tunjukkan Google Classroom-nya. Sebentar. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Sudah. Sudah. Kemudian akan Ibu jelaskan ya. Kalian mengklik yang pada forum di awal ini, sudah Ibu posting tugas barunya. Kemudian dibaca petunjuknya. Nah, karena pada pertemuan kali ini kita hanya membahas macam-macam dari jurnal khusus perusahaan dagang, belum masuk ke dalam contoh transaksinya dan mempostingnya. Maka Ibu akan memberi tugas. Yang pertama, kalian mencari tahu di Google contoh transaksi jurnal khusus perusahaan dagang. Kemudian kalian pahami kira-kira transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal apa aja. Ada jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Atau masuk ke dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua adalah kalian mengerjakan transaksi di dalam dokumen yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom ini. Kemudian dikerjakan secara individu. Nah, karena kalian belum pernah dan belum Ibu jelaskan sebelumnya, jadi kalian mengerjakannya sebisanya kalian aja. Nanti pada pertemuan berikutnya akan Ibu bahas kembali. Kerjakannya secara individu ya. Dikumpulnya hari Senin tanggal 6 Juli jam 10 pagi, paling lambat. Paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang tugasnya? Atau sudah? Sudah ada, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke. Eh, untuk itu sekian pada pertemuan kali ini. Bu yakin kalian sudah memahami macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kalian sudah bergabung. Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.